Pada video kali ini saya sudah masuk ke bab 13, yaitu Dynamic Routing AIGRP. Langsung saja. Di sini kita akan bahas mengenai Dynamic Routing AIGRP. Nah, di sebelumnya kita sudah konfigurasi static routing. Nah, ini Dynamic Routing. Misal di sini saya tambahkan satu router ini. Nah, kalau static routing itu kan berarti kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Nah, misal kalau jaringannya itu berkembang, atau misal ada tambahan satu router lagi, nah itu akan konfigurasi di router-routernya lagi untuk kasih tahu jalurnya. Di router 1, misal di sini kita tambahkan router baru. Kalau static routing itu di router 1, 2, dan 3 itu kita harus konfigurasi jalurnya manual. Nah, tapi bedanya kalau yang dynamic routing ini kita hanya konfigurasi di router yang ditambahkan atau router yang baru saja. Nah, router yang lainnya itu akan langsung terupdate atau akan langsung ada jalurnya secara otomatis. Di sini kita langsung saja praktekkan. Di sini saya sudah buat topologi dua router dengan versi 2911. Ada dua di sini, router 1 dan router 2. Terus di sini saya tambahkan PC, ada PC 1 dan PC 2. Lalu saya hubungkan menggunakan kabel automatically dari router ke router, lalu dari router 1 ke PC 1, lalu dari router 2 ke PC 2. Dan di sini saya juga sudah mencantumkan IP-nya. Langsung saja kita konfigurasi di router-routernya. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu, ke CLI, lalu enable, nanti, lalu kita pasang IP-nya, karena yang mengarah PC 1, jadi interface-nya gig 0/1, masuk INT gig 0/1, IP address 192.168.10.1, subnet mask-nya jangan lupa. Terus jangan lupa di sini kita ketikkan no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Kita lanjut yang mengarah ke router 2. INT gig 0/0, IP address 10.10.10.1, 255. Kita no shutdown. Oke, di router 1 sudah, kita lanjut di router 2. Nah, di sini yang mengarah ke PC 2 dulu. Gig 0/1. Masukkan IP-nya. No shutdown. Lanjut yang mengarah ke router 1. Gig 0/0. No shutdown. Oke, di sini sudah menyala semua. Sekarang kita tinggal pasang IP di PC-nya. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan 192.168.10.2, karena tadi 10.1 sudah digunakan order. Untuk gateway-nya itu 192.168.10.1. Oke, PC 1 sudah, kita lanjut ke PC 2. Nah, di sini IP-nya 192. Oke, di sini sudah pasang IP-nya, tapi di sini kedua PC ini masih belum bisa berkomunikasi, karena kalau kita coba lihat di router, exit, show. Nah, di sini kita belum konfigurasi secara dynamicnya. Nah, sekarang kita akan bahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Kita cari tahu perbedaannya. Nah, kalau static routing, kita harus menuliskan IP route terus tujuannya ya teman-teman. Misal dari PC 1 ke PC 2 itu kita nulisnya seperti ini. 192.168.20.0, lalu subnet mask-nya. Nah, baru kita tuliskan next route atau jalurnya. Jadi ini IP tujuannya, ini subnet mask-nya, dan ini lewat jalurnya. Nah, tapi kalau yang dynamic itu kita nggak pakai seperti itu. Nah, untuk yang dynamic routing itu kita akan pakai advertise. Di sini saya akan advertise network. Nah, artinya misal router 1 dia ingin dynamic routing. Nah, itu artinya router 1 harus melakukan yang namanya advertise connected network. Atau router 1 itu dia harus melakukan yang namanya promosi. Nah, biar lebih paham, ini kita akan coba langsung konfigurasinya. Kita bisa pergi ke router 1. Kita bisa to show IP route. Kita fokus bagian ke C atau connected. Nah, di sini ada 10.10.10.0, slice-nya 24. Nanti itu kita akan mempromosikan yang ini.
di gig 0/0. Kita bisa tuliskan saja di sini misalkan gig 0/0. Di sini itu 192.168.10.0 itu kan yang di gig 0/1. Kita coba pasang 0. Begitu juga di router 2. Kita coba push. Nah, di sini di bagian connected juga ada 10.10.10.0 dan juga ada di gig 0/0 dan ada 192.168.20.0 itu yang di gig 0/1. Kita coba juga pasang untuk node-nya. Nah, di sini konsepnya itu seperti ini. Nah, di sini di si router 1 ini dia akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Misal begini, di router 1 itu bilang ke router 2, "Hai router 2, di sini saya punya IP, di sini saya punya IP root dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jika kamu pengen melewati IP root yang ada di sini, maka lewat aku saja." Nah, begitu kira-kira. Nah, terus di router 2, dia akan melihat-lihat tabel routingnya, yaitu 10.10.10.0 dan 20.0. Lalu si router 2 itu akan bertanya, "Oh, ternyata di sini saya sudah punya yang 10.10.10.0. Yang 192.168.10.0 itu si router 2 belum punya." Itu akan langsung saja di router 2 itu akan langsung menambahkan binary routing. Jadi nanti akan masuk secara auto atau otomatis ke IP root atau networknya itu 192. Sini saya ketikkan 192.168.10.0. Nah, nanti itu lewat 10.10.10.1. Jadi di dynamic routing ini kita hanya melakukan satu konfigurasi di salah satu. Nah, begitu juga kalau sebaliknya. Misal kalau dari si router 2 itu dia ingin dynamic, maka dia akan mempromosikan atau advertise connected network ke router 1. Di sini saya ada IP root 10.10.10.0 dan 192.168.20.0. Jika kamu pengen melewati jalur ini, kamu bisa lewat aku. Begitu, teman. Lalu untuk router 1 juga akan menjawab, "Oh, ternyata yang 10.10.10.0 itu saya sudah punya, tapi yang 192.168.20.0 itu belum punya." Nah, nantinya di router 1 akan secara otomatis ada network 192.168.20.0. Langsung saja kita konfigurasi AIGRP-nya. Nah, jadi di dynamic routing ini, di sini saya coba hapus yang ini. Jadi di dynamic routing ini ada beberapa protokol. Yang pertama itu ada yang namanya RIP, yaitu jarang digunakan. Yang kedua ada yang namanya AIGRP. Itu ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco, lalu ada yang namanya OSPF. Itu Open Standard. Jadi kalau misal ada router Cisco bertemu dengan router yang lainnya, itu kita bisa pakai OSPF. Terus ada yang namanya BGP. Nah, BGP ini juga Open Standard, tetapi dia beda dengan yang OSPF. Nah, itu nantinya akan kita bahas yang BGP. Nah, tapi kali ini kita akan bahas konfigurasi yang AIGRP dulu. Oke, langsung saja masuk ke router 1. Nah, di sini kita coba masukkan perintah router AIGRP. Tandanya, di sini teman-teman ada auto non-mus. Nah, itu akan kita bahas di BGP. Nah, di sini kita bisa memilih angka 1 sampai 65535. Nah, misal di sini kita akan pakai yang 10 saja, yaitu AIGRP 10. Nah, 10 nantinya ini itu juga harus sama dengan di router 2-nya. Kita bisa enter. Nah, setelah itu kita masukkan network yang ada di router 1, yaitu 10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jadi ini itu kita seperti memasangkan IP yang akan dipromosikan. Di sini yang akan dipromosikan itu 10.10.10.0 dan juga 192. Kita enter dulu. Lalu kita masukkan yang 192.168.10.0. Lalu kita bisa enter. Lalu exit. Nah, sekarang kita masuk ke router 2-nya. Exit seperti tadi. Kita akan masuk ke router AIGRP 10. Di sini kita juga memasukkan IP tadi 10.10.0 dan juga nah di sini itu
to show HGRP, to show IP HGRP neighbor. Di sini kita bisa cek dengan to show IP HGRP neighbor. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman, yang 10.10.10.1, atau ini artinya sudah tetanggaan. Kita lanjut ya. Tadi kita akan mempromosikan yang 20.0. Nah, di sini kita bisa ketikkan network 192.168.20.0. Nah, di sini kita bisa enter. Sekarang kita coba lihat dengan to show IP root. Nah, di sini sudah ada yang dia teman-teman, dan dia itu artinya HGRP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini artinya HGRP root. Nah, di sini kenapa enggak E? Karena jika itu dia sudah digunakan untuk yang namanya EEGP. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, kita itu bisa coba cek di router 1. To show IP root. Nah, maka di sini sudah ada yang 20.0. Padahal tadi di router 1 itu kita tidak memasukkan IP yang 20.0. Tidak memasukkan network itu, tetapi di sini sudah langsung ada. Nah, itu dinamakan dynamic routing. Nah, kita coba bisa cek ping dari PC 1 ke PC 2. Di sini ping 192.168.20.2. Nah, terus kita coba kirim surat dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini itu sudah successful ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini kita kan tadi sudah konfigurasi, tapi hanya memakai 2 router. Nah, di sini saya akan singkirkan dulu node-nya. Nah, di sini kita akan pakai yang 3 router. Sini kita tambahkan router baru. Nah, jadi seperti ini. Lanjut kita konfigurasi dulu untuk IP-nya. Kita pasang di PC 3. Titik 30.2 subnet busnya ini, dan gateway-nya itu. Nah, di sini kita akan konfigurasi HGRP ya teman-teman. Tapi di sini yang akan dikonfigurasi itu hanyalah router 2 dan router 3 saja. Nah, di router 1 itu tidak usah konfigurasi karena dia tidak menambahkan network baru. Nah, sedangkan di router 2 itu dia menambahkan network baru yang ini. Kita akan memasang IP dulu di router 2. /2 IP address 20.20.20. No shutdown. Lanjut ke router 3. Enable connectivity. Nah, di sini interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2. IP address 20.20.20.2 subnet masnya. Terus no shutdown. Oke, sudah. Di sini kita lanjut yang mengarah ke PC 3. Gig 0/1 pasang IP titik 30.1. Nah, sekarang kita bisa mulai yang HGRP-nya. Karena di sini sudah hijau semua. Di sini kita mulai router 3 terlebih dahulu. Kita exit. Lalu di sini perintahnya seperti tadi, yaitu router HGRP. Nah, di sini itu harus sama ya, yaitu 10. Kemudian di sini kita masukkan networknya. Yang pertama itu adalah 20.20.20.0. Kemudian di sini kita lanjut yang 192.168. Oke, kita lanjut yang advertise promosikan di router 2. Di sini masuk ke router 2. Di sini kita exit. Lalu di sini kita masuk ke router HGRP 10. Lalu network 20.20.0. Oke teman-teman, kita akan cek dengan to show IP di HGRP network.
sini dia sudah ada 10.10, dan di sini juga sudah ada 20.20.2, dan juga ada yang 10.1. Nah, di sini itu dia artinya sudah tetanggaan. Oke, kita sudah konfigurasi EIGRP-nya. Kalau statik itu kan, si router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3, dan router tetangganya yaitu router 2. Untuk router lainnya yang jauh, itu tidak perlu dikonfigurasi dynamic routing-nya. Karena apa? Karena di sini router 2 itu sudah mengadvertise atau mempromosikan network-nya ke router 2. Nah, terus router 2 itu sudah mengadvertise atau mempromosikan ke router 1. Jadi nantinya di router 1 itu akan otomatis sudah mengenali network di router 3. Nah, sekarang kita coba cek di router 1. Kita masuk ke router 1, lalu ketika dinyalakan copy. Lalu di sini kita bisa cek dengan to show IP route. Nah, di sini itu bisa dilihat di bagian D ini sudah ada yang 20.20.0, padahal di router 1 itu kita tidak konfigurasi network dari yang ada di router 3. Terus juga ada 192.168.30. Nah, ini router 3 ini, padahal di router 1 itu kita tidak konfigurasi network yang ini. Sekarang kita coba cek di router 3. Sini exit, lalu to show IP route. Di router 3 ini, kalian juga bisa lihat di sini sudah ada 10.0 atau yang ada di router 1. Nah, di sini router 3 itu sudah langsung ada. Terus juga ada yang 10.10.10.0 yang di sini itu sudah langsung otomatis ada. Selanjutnya kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Kita akan coba lagi. Maka di sini dia sudah successful. Atau kita bisa coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini juga sudah successful. Nah, di sini kita lanjut konfigurasi EIGRP menggunakan VLAN. Mulai konfigurasinya, kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke switch. Kita masuk inner game, config. Lalu kita buat VLAN 40 dan VLAN 50. Lalu kita coba to show VLAN brief. Jadi sini sudah ada VLAN 40 dan 50. Nah, untuk PC 4 itu masuk ke VLAN 40. Oke, kita langsung saja buat interface yang mengarah ke PC 4. Di sini kita pakai FA03. Sini kita langsung masuk saja 02. Kita langsung masuk saja interface FA0/2. Langsung saja kita masuk VLAN 40. Di sini kita switch port mode akses. Kita masuk dulu ke interface FA0/2. Setelah itu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu kita masuk ke akses VLAN 50. Interface FA02, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, kita coba lihat. To show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk. Selanjutnya kita mau diterangkan sudah masuk. Selanjutnya kita mau diterangkan karena di sini ada switch dan router. Dan di sini kita masuk ke switch-nya lagi. Selanjutnya masuk ke interface FA01. Masuk saja switch. Masuk saja switch port mode drum. Oke, kita masuk ke router 3 untuk pasang IP-nya yang mengarah ke 0/2. Kita bisa ketikkan pnt gig 0/2 pasang IP address 19-nya, lalu no shutdown. Nah, di sini sudah menyala. Selanjutnya seperti konfigurasi sebelumnya, kita akan membuat sub interface untuk VLAN 40 dan VLAN 50. Oke. 0/2.40. Selanjutnya kita pakai sub interface 40 saja biar sama. Di sini kita ketikkan encapsulation .1q 40. Itu artinya interface 2.40. Ini akan masuk ke VLAN 40. Selanjutnya kita masukkan IP. Di sini ketikkan IP address 192.168.4.1. Nanti
subnet mask, exit. Selanjutnya kita buat VLAN 50. Enter di 0/2. Oh teman-teman, di sini kita ketikkannya di sini. INT gig 0/2 50. Share terkunci. Sudah ya. Di sini sudah, kita lanjut pasang IP di PC 4 dan 5 nya. Di sini masuk ke PC 4. Di sini 192.168.40.2. Di sini gateway-nya pakai yang tadi yaitu 192.168.40.1. Nah, di sini PC 4 sudah dan kita lanjut ke PC 5. Gateway-nya 192.168.40.1. Oke, di sini untuk PC 4 dan PC 5 itu sekarang sudah bisa. Di sini kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Jika valid, coba lagi ya. Nah, di sini sudah successful. Kita coba dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini juga sudah successful. Tapi kalau di PC 1 dan PC 2 ingin komunikasi PC yang ada di VLAN 40 dan 50 itu belum bisa karena kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Oke, sekarang kita akan dynamic routing-nya. Kita akan mempromosikan IP network dari IP VLAN 40 dan VLAN 50 di router 3-nya. Kita langsung masuk ke router 3. Exit. Masuk saja router HEGRP 10. Ini biar sama. Nah, kita mempromosikan dengan perintah network. Kemudian di sini kita masukkan IP VLAN 40 yaitu 192.168.40.0. Setelah itu dari VLAN 50. Nah, IP dari VLAN 40 dan 50 sudah. Sekarang yang network baru ditambahkan, ketikan network 30.30.30.0. Bentar, kemudian di sini kita coba cek to show IP. Oke, di sini kita bisa klik spasi untuk melihat. Jadi di sini di router 3, network di VLAN 4 dan 5 itu akan dipromosikan ke router-router lain yang terhubung. Nah, kita coba lihat di router 1. To show IP. Nah, maka di sini di bagian D yang HEGRP itu otomatis ada network dari VLAN 40 dan VLAN 50. Begitu juga di router 2. Jadi kan di router 1 dan 2 kita tidak konfigurasi itu, tapi itu akan otomatis ada. Nah, di sini juga sudah ada. Kita akan coba ping dari PC 1 atau PC 2 ke PC ini. Kita coba PC 1 ke PC 4. Sini sudah successful dan PC 2 ke PC 5. Nah, di sini sudah successful semua.